Oke, baik. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk memasang cron job di hosting kita ya atau di server kita, khusus untuk pengguna aplikasi Sims. Nah, jadi kan saat pembelian aplikasi Sims di situ ada juga file yang namanya itu cron.txt ya. Nah, jadi di situ isinya pengaturan untuk cron job di server kita atau di hosting kita. Nah, di sini saya akan kasih tahu gimana cara pasangnya. Jadi, mana tahu mungkin ada yang belum tahu ya cara pasangnya. Oke, jadi em, pertama kita login dulu ke cPanel-nya. Nah, jadi kita masuk dulu ke cPanel atau kalau sekolahnya make panel lain, entah itu AA panel atau Flash atau yang lain ya. Biasanya kalau misalnya di hostinger, setahu saya di hostinger itu dia pakai H-panel. Ya intinya disesuaikan saja. Nah, intinya login ke panel masing-masing lah. Nah, di sini saya kebetulan pakai cPanel. Jadi kalau yang pakai panel lain, entah itu Flash, A panel atau H panel ya disesuaikan aja. Intinya itu nanti di sini kita cari menu cron job. Nah, di sini, kalau di cPanel dia di bagian advance ada bacaan namanya cron jobs. Nah, kita klik yang ini. Kalau di panel lain ya menyesuaikan aja ya. Oke. Nah, di sini saya masih kosong ya, belum ada cron job apa-apa. Di sini saya mau pasang. Jadi kita balik ke ini ke file cron.txt-nya. Ini kita lihat pengaturannya. Ini ada 3 cron job, yaitu untuk auto absen, untuk notif pembayaran SPP, dan notifikasi WA. Sedikit informasi ya tentang cron job. Cron job itu apa? Intinya cron job itu fungsi untuk menjalankan sebuah perintah secara otomatis. Simpelnya gitulah. Jadi contoh nih kayak gini nih. Yang di atas itu auto absen. Ini fungsinya untuk otomatis mengabsen siswa yang hari ini tuh belum absen gitu. Jadi kan di sekolah kita kan absennya entah itu pakai kartu pelajar atau scan QR code. Jadi untuk siswa yang nggak hadir kan dia berarti nggak ngabsen ya, nggak nge-scan. Nah, nanti otomatis dibuat alpha sama si cron job ini. Nah, jadi apa ya, fungsi atau perintah untuk menjalankan sebuah tugas secara otomatis. Nah, ini ada 3 tugas. Yang di atas itu tugas untuk buat orang yang nggak absen hari ini menjadi alpha gitu. Semua siswa yang nggak absen hari ini dibuat menjadi alpha. Lalu yang kedua ini opsional, itu notif pembayaran SPP. Jadi ini opsional ya, kalau misalnya sekolahnya itu nggak bayar SPP tiap bulan, ini nggak usah dipasang. Tapi kalau misalnya sekolahnya bayar SPP tiap bulan, ya ini dipasang lah. Atau ya mau nggak pun juga nggak masalah gitu. Ini opsional aja. Jadi di sini fungsinya untuk mengirim notif ke WA orang tua jika siswa belum bayar SPP di bulan ini, di bulan tersebut. Nah, di sini settingannya dia terkirimnya setiap tanggal 20. Nah, nanti di sini bisa disesuaikan. Misal sekolah mau dikirimnya tiap tanggal 15 atau tiap tanggal 25. Nah, nanti bisa disesuaikan di bagian ini, di bagian tanggal. Oke, nah selanjutnya yang di bawah ini baru ya, per update yang kemarin yang terakhir kalau kita lihat di YouTube nih, mana nih? Nih di update yang patch 6 ini nih, mulai ada yang cron job notifikasi WA. Jadi di patch 6 itu notifikasi WA-nya nggak langsung terkirim, tapi dia disimpan dulu di tabel antrian. Nah, baru nanti mengirim notifikasi yang ada di tabel antrian dijalankan dengan cron job. Jadi tugasnya otomatis gitu, supaya tujuannya untuk mempersingkat atau sedikit mempercepat proses absensi siswa seperti itu. Jadi siswa nggak perlu lagi nih nunggu saat ngabsen dia nggak perlu lagi nunggu notifikasinya terkirim ke orang tua dia baru absennya selesai nggak kayak gitu ya. Jadi ya dia fokus ke absen aja gitu. Notifikasinya nanti dijalankan oleh si cron jobsnya ini. Jadi biar lebih cepat lah gitu loadingnya.
Oke, intinya tiga ini ya. Yang dua ini harus nih. Ini harus ya. Kalau yang notif pembayaran ini opsional aja. Kalau mau pakai pakai, enggak gitu. Oke, kita balik lagi ke panelnya ya. Tadi ke bagian cron job. Nah, di sini untuk auto absen ini kita buat di sininya di common settingsnya itu once per day. Once per day. Nah, once per day. Lihat di sininya. Di sini kita buat 16. 16 itu artinya apa? Jadi artinya nih 16. Artinya itu perintah ini untuk mengabsen siswa yang belum absen hari ini menjadi alfa itu dijalankan di jam 16 atau jam 4 sore. Jadi sebelum jam 4 sore orang-orang yang belum absen, nah itu belum dianggap alfa gitu. Nah, ini bisa disesuaikan. Misal sekolah sekolah di tempat bapak-bapak itu misal maunya itu di jam 2 aja gitu. Jadi kalau misalnya jam 2 dia belum absen ya otomatis dibuat alfa gitu. Nah, disesuaikan aja di sini, pilih yang 14 seperti itu. Nah, di sini saya ngasih contohnya di jam 4 aja ya, di jam 4 sore, jam 16. Nah, lalu komennya kita copy aja dari sini. Kita masukkan di sini, kita ubah nama websitenya ini. Nah, di sini kan saya sebagai contoh, nama website saya ini nih, demosims.edu.com. Nah, ini saya copy. HTTPS-nya, atau mau ikut sama HTTPS-nya juga boleh. Berarti di sini kita kita pastekan sekalian sama HTTPS-nya juga. Uh, ini ini lihat ya, diperhatikan juga uh, slash-nya atau garis miringnya satu aja, jangan dua. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita add new cron job. Oke, lanjut. Yang kedua nih opsional. Dia SPP tiap bulan di tanggal 20. Berarti di sini di common settingnya kita pilih once per once per month, sekali per bulan. Tanggal berapa? Tanggal kalau di sini saya tanggal 20. Tapi em, ya disesuaikan aja ya dengan ketentuan di sekolah masing-masing. Kalau misalnya maunya di tanggal 15 ya silakan, mau di tanggal 25 ya silakan, mau di tanggal 28 juga ya silakan gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini kita set kalau di sini kan dia 8 ya. Ini 8. Di sini 8. Maksudnya apa? Jadi fungsi notifikasinya ini dia jalannya di jam 8 pagi gitu. Mana nih jam 8? Nah, ini. Jadi dia mengingatkannya atau notifikasinya itu berjalan setiap jam 8 pagi di tanggal 20 gitu. Jadi tiap tanggal 20 jam 8 pagi masuk nih notif ke WA orang tua siswa yang belum bayar SPP di bulan ini gitu. Nah, ini juga jamnya bisa disesuaikan. Jadi mau dia notifnya di jam 10 misalnya, ya udah di setting aja jam 10. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh nih misal jam 10 aja lah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di komennya ini kita pastekan dari yang di sini. Nah, nama websitenya ini kita copy, lalu kita paste. Nah, perhatikan garis miringnya satu ya nanti di sini, jangan sampai dua. Oke, udah kita add new cron job. Oke, kalau misalnya udah selesai, lanjut yang terakhir itu notifikasi WA. Ini kita settingnya once per minute. Jadi tiap menit dia menjalankan. Karena kan nggak tentu ya kapan orang absen. Nggak tentu jam berapanya. Jadi kita jalankan tiap menit. Tapi di sini ada settingan tambahan. Hournya nggak bintang, tapi 6 sampai 16. Artinya apa? Artinya fungsi absensi otomatis, ya fungsi notifikasi absensi otomatis ini dia berjalannya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore gitu. Jadi supaya nggak berat-beratin server juga lah karena kan dia di atas jam 4 kan harusnya udah nggak ada yang absen lagi kan jadi nggak perlu fungsi
notifikasi otomatisnya ini tuh nggak perlu dijalankan lagi gitu. Nah, ini kita kopikan juga, kita pastekan di sini. Nama website jangan lupa ya. Nah, saya ingatkan lagi, perhatikan garis miringnya. Jangan jangan sampai jangan sampai cuman satu, tapi jangan sampai dua, tapi satu aja gitu. Nah, udah sih gitu aja. Ini kita add new cron job. Nah, jadi ini kita add new cron job. Nah, jadi di sini udah apa ya? Udah 3 cron job nih kita setting untuk yang auto absen, yang belum absen hari ini otomatis dibuat alpha. Lalu untuk pengingat SPP ya tiap bulan sama menjalankan fitur notifikasi absen siswa gitu. Nah, udah sih selesai 3 ini aja. Jadi cukup gampang. Untuk tampilannya mungkin nanti yang beda panel kan pasti beda penempatan, tapi setahu saya pengaturan yang di sininya itu sama. Nah, pengaturan yang di sininya itu sama. Jadi ya harusnya bisa mengikutin lah. Oke, mungkin segini aja videonya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.